Round 2. Fight. Medium punch. Heavy punch. Total knockout. Yo Sobat Emir, kembali lagi pastinya di channel Mimin. Pada video kali ini, Mimin akan mengisahkan alur cerita film yang bergenre aksi komedi dan pastinya masih bau-bau pergelutan ya sob. Yang berjudul Boy Kill the World 2024 yang dirilis pada 24 April tahun 2024 dan disutradarai oleh brother Mimin pastinya yang bernama Maurice Moore. Film ini mengisahkan misi balas dendam si Bisu dan Tuli akibat satu keluarganya dibunuh. Oke, sebelumnya Mimin kasih tahu lagi ke kalian semua ya sob, ini mengandung spoiler. Bagi kalian yang ingin menikmati filmnya saja dan gak mau kena spoilernya, bisa tutup video ini. Lihat dikit-dikit juga boleh. Yah, kalau begitu tanpa lama-lama biar gak penasaran, mari kalian persiapkan tempat, posisi, persiapkan cemilan, dan jangan lupa ngopi ya sob. Oke, kalau begitu langsung saja ke seluruh ceritanya. Di tengah hutan yang sunyi dan penuh misteri, seorang bocah bernama Boy muncul dari dalam lumpur, basah, bingung, dan bau tanah. Namun belum sempat mengucap, "Halo dunia," gurunya yang nyentrik yang diperankan oleh Mamang Suraihan, seorang saman setengah waras langsung menguburnya kembali. Bertahun-tahun, Boy dilatih dengan cara-cara yang lebih cocok untuk reality show ketimbang pelatihan bela diri. Ia belajar berkelahi dengan tupai, berbicara dengan batu, dan bertarung sambil berpuasa dari wifi. Semua itu demi satu tujuan, yaitu balas dendam kepada Hilda van der Kooi, wanita penguasa tiran yang membantai keluarganya dan memiliki ego sebesar istana kekuasaannya. Kini, Boy kembali ke dunia, lebih kuat, lebih cepat, dan masih agak bau lumpur. Tapi dengan tekad membara dan suara batin yang berceloteh seperti komentator olahraga, Boy siap menguncang dunia dan satu tendangan karate kocak pada suatu waktu. Dulu, Boy adalah anak biasa dengan hobi main tanah dan punya adik perempuan yang bernama Mina yang suka nyebelin tapi lucu. Hidup mereka berubah drastis saat rezim kejam ala TV reality show memutuskan mereka beruntung jadi peserta The Cooling, sebuah eksekusi tahunan yang katanya menjaga ketertiban, tapi lebih mirip konser horor tanpa tiket balik. Di depan matanya, Boy melihat ibu dan adiknya dieksekusi oleh Hilda van der Kooi, bos besar yang gayanya seperti gabungan Ratu Inggris dan penjahat film animasi. Sebagai bonus, Boy juga diperbaiki oleh rezim. Telinganya dibuat tuli, lidahnya dipotong, dan masa kecilnya diambil alih oleh trauma dan saman berkostum cosplay. Sejak saat itu, Boy tumbuh jadi manusia super tanpa suara dengan satu misi, yaitu balas dendam. Tapi ada twist, dia terus selalu melihat Mina, adiknya yang sudah tiada, yang kini jadi semacam si The Kick imajiner cerewet yang suka kasih komentar sinis dan saran tak masuk akal. Bersama khayalan, trauma, dan kemampuan tempur luar biasa, Boy siap menantang dunia yang rusak dan meski tak bisa bicara, aksinya akan lebih ribut dari konser metal. Singkat cerita, ketika Boy keluar buat jual hasil panen di kota, tiba-tiba Boy malah dapat tontonan gratis yang bikin trauma seumur hidup. Pasukan rezim yang dipimpin oleh Glenn van der Kooi, suami Hilda dan cosplay Jenderal Wanabe, datang ke pasar untuk mengadakan acara favorit mereka, The Cooling, semacam ajang pencabutan nyawa massal bergaya konten. Saat seorang ibu-ibu protes, Glenn menembaknya tanpa babi bu. Warga murka, tapi tentara lebih murka lagi. Dalam hitungan menit, pasar pun berubah jadi pesta horor. Dan hanya 6 orang yang selamat dan Boy salah satunya. Boy yang biasanya patuh sama gurunya, si sama nyentrik, kali ini nekat. Demi memburu Glenn van der Kooi, suami dari sindik traktor modis Hilda, Boy menyusup ke bagasi mobilnya. Karena ya, apalagi tempat paling aman untuk balas dendam kalau bukan bagasi penuh debu dan bau kaos kaki tentara. Di gudang rahasia yang sepertinya nggak terlalu rahasia, suasana makin panas.
Glenn dimarahi habis-habisan oleh atasannya, Gideon, karena pembantaian di pasar malah bikin mereka kekurangan stok orang buat acara The Cooling. Sementara Melanie, bos dari segala bos, dan mood swingnya yang bisa bikin nuklir ketar-ketir, datang dan memarahi dua lelaki dewasa yang bertingkah seperti anak TK rebutan permen. Solusinya ya, tangkap 6 orang lagi, praktis, efisien, dan tentunya saja sangat tidak manusiawi. Tonight, I don't care where you get them. Hey, Shakespeare. Go fucking out. Fuck off. Boy keluar dari bagasi mobil dengan gaya stil ala ninja, atau setidaknya itulah niatnya. Tapi Halumina malah bikin dia ngobrol sendiri seperti YouTuber tanpa kamera. Dan ya, langsung ketahuan. Who the fuck is that? Glenn yang kesal karena belum ngopi, memerintahkan anak buahnya buat menangkap anak bisu misterius dari hutan. Tapi ternyata Boy bukanlah target yang gampang. Dengan gerakan cepat, jurus aneh, dan tatapan kosong penuh dendam, Boy mulai mengacaukan segalanya. Di tengah baku hantam, dia menemukan Baso, pria besar, kuat, dan lagi dirantai, kayak bonus bos di minigame. Technically, yeah, I got your back with that, so maybe you can return the favor. Boy tentu tak bisa menolak ide bagus. Boy lalu membebaskan Baso, dan akhirnya Boy dapat teman sparring dan tambahan kekuatan brutal. Stuff. Yeah. Yeah. Go. Hasilnya, satu gudang penuh penjaga habis seperti cemilan. Boy dan Baso berdiri di atas tumpukan musuh sambil napas ngos-ngosan, tapi dengan gaya. Ini baru awal. Dan dunia belum tahu kalau Boy yang berdiam ini bakal jadi bencana bersuara batin paling brutal di sepanjang sejarah. Damn it. I knew it. I thought for sure we'd done. Glenn sang jenderal setengah panik mencoba kabur dengan jurus andalannya. Lari terbirit-birit sambil teriak, "Ini semua salah sistem!" Tapi sayangnya Boy dan Baso bukanlah tipe yang gampang dikelabui. Mereka menangkap Glenn seperti menangkap ayam lepas yang berisik, tapi memuaskan. Saat diinterogasi, dengan tatapan dingin dan gaya diam yang menekan, Glenn akhirnya buka mulut. Ternyata Hilda setiap tahun menggelar pesta mewah sebelum The Cooling, semacam gala dinner penuh glitter sebelum pembantaian. Glenn bahkan menawarkan bantuan, dia bisa menyeludupkan Boy dan Baso masuk ke pesta. Akhirnya sedikit kerjasama sampai Baso dengan entengnya menjatuhkan alat berat ke kepala Glenn, dan disitulah kerjasama pun berakhir. We're gonna go there together. Setelah insiden kepala Glenn versus alat berat yang kurang diplomatis, Baso memutuskan membawa Boy ke markas pemberontak, tempat yang katanya penuh harapan dan penuh strategi. Tapi begitu sampai, sepi sunyi lebih mirip gudang kosong ketimbang markas revolusi, bahkan kopi sachet pun tidak ada. Untungnya, mereka menemukan Benny satu-satunya yang masih hidup dan masih cukup waras untuk cerita. Dengan wajah muram dan gaya bercerita seperti narator film dokumenter, Benny mengungkapkan bahwa rezim sudah menghabisi semua pemberontak, termasuk kekasih Baso yang membuat Baso hampir banting pintu, meski pintunya sudah rusak. Kini dengan amarah membara, dendam pribadi, dan minim pasukan, mereka memutuskan pesta Hilda malam ini akan kedatangan tamu tari udang. Dress kode hitam-hitam, senjata lengkap, dan niat menghancurkan. Then something amazing happens. Boy, Baso, dan Benny meluncur ke Mansion Hilda, tempat pesta mewah dengan ego besar berkumpul jadi satu. Tapi mereka bukan datang sebagai tamu kehormatan. Mereka datang sebagai koki. Yah, karena tak ada yang mencurigai pria berbadan besar dan anak pendiam berwajah bengis kalau pakai celemek dan bawa panci. Right, I'm a chef. Why am I a chef? Setelah menyamar dan masuk ke dapur, trio ini langsung menyajikan menu spesial berupa kekacauan, kekerasan, dan daging asap versi literal. Tak satu pun kru dapur selamat. Dari situ mereka lanjut ke ruang makan, di mana para elit pesta duduk manis sambil membahas siapa yang paling kejam tahun ini. Dan di sana duduk Hilda, sang ratu tirani dengan mahkota ego dengan senyuman licik. Tapi sebelum dia sempat bilang, "Apa ini aroma daging gosong?" Boy sudah bergerak, sekali tebas, yup, Hilda jadi sejarah. Suatu pesta, satu kepala hilang, satu dunia siap berubah, dimulai dari dapur. Yeah, Fire One wins. Setelah memenggal Hilda dengan gaya dramatis ala film samurai, Boy mengangkat kepalanya penuh kemenangan, hanya untuk sadar, itu bukan Hilda. Mungkin sepupu jauhnya, atau mungkin hanya tamu undangan yang sial dan kebetulan punya selera fashion mirip diktator. Sebelum Boy sempat bilang, "Waduh," seluruh ruangan berubah jadi jebakan.
Penjaga muncul dari segala arah seperti popcorn meledak dan Gideon si bos strategi licik muncul dengan senyuman puas. Ternyata pesta ini bukanlah cuma gala tahunan, tapi juga audisi jebakan maut untuk para pemberontak. Because you fell for the expertly crafted and incredible. Boy bersiap melawan, tapi sayangnya jumlah lawan dan senjata tak memihak pada pahlawan kita. Gideon dengan angkuhnya melangkah pergi menyerahkan urusan pada June 27, petarung elit yang namanya terdengar seperti nama Wi-Fi, tapi pukulannya bisa bikin blackout. Pertarungan pun pecah, Boy dan June 27 saling hantam, seperti dua karakter game yang sudah capek pencet tombol. Tapi di suatu momen lengah, Boy terpleset secara metaforis dan hampir literal. Lalu bam, gelap pingsan tamat ronde pertama. Boy terbangun dengan kepala pening dan badan terikat di kursi, bukan dalam sesi terapi, tapi dalam versi ekstrim dari takso satu arah. June 27 sang petarung tangguh dan mulai emosi rawan meledak, mulai wawancara dengan tinju. Ayo hianati zaman. Boy tentu saja cuma bisa menatap tajam sambil dalam hati mungkin berpikir, coba aku masih punya lidah, pasti udah aku sumpahin kamu pakai bantu. Gideon pun muncul dengan gaya seo korupa jahat dan mulai menolok panjang. Ternyata Hilda selama ini bukanlah cuma kejam, tapi juga paranoid level dewa. Karena takut pada Saman yang mungkin pernah menakutinya dengan ramuan aneh atau potongan rambut nyeleneh. Dia ngumpet di bangka selama bertahun-tahun. Dari sanalah lahir ide berlian nan sadis, yaitu The Cooling. Karena ya kalau takut solusinya tentu membantai rakyat, ya kan? Logika tirani 1+1. Okay, real talk. Gideon dengan nada seolah menawarkan kerjasama bisnis berharap Boy bisa jadi juru damai, bujuk Saman untuk menyerah, lalu semua bisa happy ending. Tapi Boy meski terikat babak belur dan bisu tetap kukuh. Maka dengan elegansi seorang villain sinetron, Gideon menetapkan Boy resmi jadi peserta The Cooling edisi berikutnya. Dan kali ini bukanlah sebagai penonton. Boy diseret ke panggung The Cooling dengan gaya karpet merah versi penuh penderitaan. Mereka mengikatnya seperti hadiah yang tidak diinginkan, lalu memasang kalung listrik di lehernya. Karena ya siapa butuh fashion statement kalau bisa pakai penyiksa leher. That's not good enough. Lampu menyala, kamera bergulir dan siaran nasional dimulai. Lalu muncullah sang ratu tirani yaitu Hilda van der Kooi sebagai host acara. Dengan gaun mewah dengan senyuman palsu, ia membuka acara seperti sedang memandu kontes memasak. Padahal ini kontes bertahan hidup. Namun, drama dimulai ketika Hilda melihat sesuatu di kerumunan penonton. Sosok misterius dengan aura magis dengan selera fashion hutan, siapa lagi kalau bukan The Saman. Hilda langsung panik, matanya melotot seperti baru lihat mantan di kondangan. Dan blam, dia mengacukan piston ke arah penonton. Melanie, manajer sekaligus penjaga reputasi acara ini, segera naik dan menurunkan Hilda dari panggung sebelum semuanya berubah dari distopia ke stand-up komedi berdarah. Boy masih terikat, mungkin berpikir, ini pasti bukan jadwal normal eksekusiku. Wait. Acara The Cooling akhirnya dimulai dan seperti biasa, penuh kekerasan, keanehan, dan dekorasi yang bikin bertanya, siapa sih dekoratornya? Dan tema kali ini adalah dunia musim dingin ceria lengkap dengan salju palsu, lampu warna-warni, maskot sereal tersenyum lebar, dan elf sultan membawa senjata. Di tengah kemeriahan yang cocoknya untuk parade Natal, tampil 12 orang malang yang terpilih untuk diseleksi. Tapi bukan seleksi kerja atau audisi idol, melainkan versi sadisnya. Mereka dipukul, ditusuk, dilempar, dan isi perutnya dipertontonkan seperti acara masak live. Kecuali tak ada yang lapar dan semua ingin muntah. Sementara penonton bersorak, entah karena terhibur atau kena takut bersorak, Boy hanya bisa menonton terikat penuh amarah dan mungkin sedikit bingung. Kenapa ada maskot serial di pembantaian? Yang jelas pada distopia ini makin gila. Dan Boy tahu bahwa waktunya untuk menghancur panggung secara harfiah dan simbolik. Di tengah pesta pembantaian musim dingin penuh darah dan FF psikopat, Boy sadar kalau dia mau selamat dan membalas dendam. Ini saja kabur. Untungnya dia masih punya souvenir kecil dari Gideon, sebilah pisau bedah mungil yang diselipkan diam-diam. Entah karena niat baik atau karena Gideon suka drama.
Dengan jurus sabar dan tak terikat, Boy mulai mergoti tali seperti pesulap bisu yang sedang latihan kabur dari sirkus neraka. Tapi baru satu langkah ke depan, zap, Melanie mengaktifkan kalung listriknya dan Boy langsung roboh seperti ponsel kehabisan baterai, tapi versi lebih menyakitkan. 4 penjaga langsung menangkapnya dan seolah semuanya belum cukup aneh. Dan masuklah seorang pria dengan kostum kambing lengkapnya. Yah, kambing membawa palu sebesar ego Hilda. Dia siap mengeksekusi Boy mungkin sambil meneriakkan sesuatu terdengar seperti matilah kau. Dan Boy kini benar-benar di ujung tanduk atau di ujung palu kambing. How I plan to go. Tepat saat palu kambing akan mendarat di kepala Boy dan plot twist level kambing super pun terjadi. Si pria kambing malah memukul habis 4 penjaga yang menangkap Boy. Palu berterbangan, darah muncrat dan penonton bingung. Apakah kambing ini pahlawan? Saat topeng dibuka, ternyata itu Baso, ya sahabat setia Boy yang kini cosplay jadi domba pembantai. Sementara semua masih tercengang, Benny muncul dari balik tirai dengan timing dramatis ala penyelamat Telefonia minus pelukan. My team's back. Mereka bertiga kabur ke balik panggung dan di sana Benny dengan bangga memperkenalkan senjata baru untuk Boy. Pistol knuckle tembaga, yaitu senjata yang menembak peluru setiap kali Boy memukul orang. Kombinasi sempurna antara tinju dan tembakan, kayak kalau Super Mario punya senjata dari Mad Max. Kini trio aneh ini, anak penendam bisu, pria kambing kekar dan teknisi eksentrik bersatu untuk membantai para pembunuh dan mengacaukan pertunjukan distopia paling absurd sedunia. Setelah pertarungan penuh ledakan, pukulan dan tinju berpeluru, Boy, Baso, dan Benny akhirnya menghabisi semua pembunuh panggung. Para maskot sereal dan elf sadis berakhir jadi korban revolusi yang cukup ironis, mengingat mereka tadi yang hobi mencincang. Tapi belum sempat mereka high five, Melanie muncul dari atas panggung, lengkap dengan senapan dan wajah sekeras hukum darurat. Dalam sekejap, Benny melompat ke depan Boy seperti bodyguard nekat dalam drama Korea. Sayangnya, ini bukan drama dan pelurunya nyata. Benny tewas dan dunia jadi lebih sepi tanpa teknisi eksentrik itu. Baso pun ikut terkena tembakan, terluka parah tetapi tetap keren meskipun sedikit gemetar. Boy yang marah dan sedih tapi tetap stylish berlari ke panggung. Di tengah kekacauan itu dia meraih maskot nanas. Ya, maskot nanas raksasa yang entah kenapa ada di sana. Dengan gaya ala ksatria tropis, Boy menggunakannya sebagai perisai, menangkis tembakan Melanie lalu menghajarnya habis-habisan. Akhirnya maskot nanas tak hanya menyelamatkan hari, tapi juga jadi simbol revolusi paling absurd sepanjang sejarah. Setelah menjadikan maskot nanas sebagai senjata pamungkas, Boy mengikat Melanie ke kursi dan memperkenalkan kepada kamera otomatis pembunuh. Kamera itu yang biasanya cuma merekam secara sadis, kali ini jadi algojo. Menancapkan duri logam ke wajah Melanie, 1 frame terakhir lalu klik tamat. Wait. Boy kemudian menolong Baso yang sekarat dengan tekad dan sedikit harapan yang tersisa. Mereka pun menuju ke markas terakhir tempat Hilda bersembunyi. Tetapi di lorong, Boy dihadang para penjaga. Dengan gerakan lincah dan penuh gaya brutal, dia menyingkirkan mereka semua. Dan sayangnya saat menoleh ke belakang, Baso pun sudah tiada. Teman kambing pun pergi ke surga. Lalu muncullah Gideon terluka parah tapi masih sempat drama. Dia memberikan kartu akses ke bunker semacam kunci menuju takdir dan berharap Boy tahu cara menggunakannya. Namun Boy memilih cara lama, yaitu membunuh. Meski Mina versi halusinasi melarang, Boy tetap mengayunkan pedangnya. Bagi Boy, dendam adalah GPS hidupnya. Boy pun masuk lift menuju lantai dasar, mungkin berharap ada musik santai, tetapi yang ada malah pasukan pria bersenjata menunggu di bawah. Di sana juga ada June 27 dengan helm bergaya dan tulisan, "Hilda akan menemuimu." Seolah-olah ini undangan pesta ulang tahun. Boy dengan tenang menyerahkan pedangnya, lalu dibawa masuk ke ruang tamu mewah, di mana semua terasa terlalu bersih dan terlalu aneh. Kemudian matanya tertuju ke lukisan besar di dinding, lukisan keluarga Koi. Ada Hilda, ada Mina, dan ada dirinya. What the fuck is this?
Dan plot twist mengguncang bumi, Hilda adalah ibunya. Ya, ternyata semua ini bukanlah hanya tentang dendam dan tirani, tapi juga soal reuni keluarga yang super toksis. Di ruangan tamu mewah yang rasanya seperti perpaduan antara museum dan mimpi buruk keluarga, Hilda mendekati Boy dengan air mata buaya super premium. Ia meminta maaf atas semua yang terjadi. Tetapi sebelum kita sempat bingung, loh ini jadi reuni keluarga atau pengadilan keluarga? Boy tiba-tiba mengingat semuanya. Ternyata plot twist Deluxe Edition, Boy dulu bukanlah korban tetapi penonton berdosa. Ia menyaksikan keluarga Saman yang akan dieksekusi. Saman mohon agar anak-anaknya diampuni, tetapi Hilda versi distopia dari ibu galak di sinetron malah menyuruh Boy membunuh mereka. Bahkan lebih sadis lagi. Dia membantu menembakkan pistol yang dipegang Boy hingga menewaskan istri dan anak-anaknya. Dan ketika diminta menembak Saman sendiri, Boy malah panik dan berubah jadi mesin tembak liar. Setelah kekacauan itu, Boy lari ke hutan dalam versi dramatis, lari dari kenyataan. Tapi sayangnya justru ditangkap oleh Saman. Alih-alih langsung membalas dendam, Saman malah memilih opsi lebih kreatif, membuat Boy lupa segalanya dengan obat potong lidah dan rusak pendengaran. Karena kenapa balas dendam biasa kalau bisa sekalian cuci otak total, ya kan? Boy kini sadar bahwa semua dendamnya dibangun di atas kebohongan dan trauma versi operasi plastik total. Tetapi Hilda belum selesai. Surprise! Boy katanya sambil memanggil June 27 yang ternyata adalah Mina. Ya, adiknya selama ini dianggap mati. Ternyata masih hidup. Ternyata pembunuh. Ternyata kompleks. Mina alias June 27 siap mengayunkan kapaknya ke kepala Boy. Tapi sebelum jadi acara potong rambut ekstrim, Boy mengangkat tangannya, memperlihatkan simbol tangan rahasia masa kecil mereka. Simbol yang artinya kita kakak adik, bukan target latihan. Ketika Boy menunjukkan simbol masa kecil mereka, sesuatu berubah di mata June 27. Bukannya menghajar kakaknya, dia malah membalikkan kapak dan sing-sing menancapkan ke Hilda. Sang ibu sekaligus ratu kekacauan. Mampuslah Hilda. Dalam gaya paling dramatis sejak tragedi Shakespeare bertemu Mortal Kombat. Tapi euforia singkat itu langsung buyar karena pasukan bersenjata masuk dan mulai menembaki mereka. Mereka pun bak pasangan kakak beradik penuh trauma melawan dunia bertempur dan kabur masuk lift. Seperti adegan klimaks film aksion dengan budget besar dan logika kecil. Namun, lift mereka bukannya naik menuju kebebasan, malah dipaksa turun lagi. Kayak mimpi buruk yang ogah selesai. Saat pintu terbuka, siapa yang menunggu? Yah, Saman, si master manipulasi dengan style ala dukun Jim Freak. Saman berkata, kerja bagus, boy. Tapi masih ada PR terakhir, masih ada keluarga Koi yang masih hidup. Dan ia menuju ke June 27. Dan Boy ogah menyerahkan adiknya, dan duel epik pun dimulai. 2 lawan 1 versi pertarungan antara trauma dendam dan kekeluargaan super rusak. Sayangnya, Saman tetap OP, overpower. Boy dan June 27 digebukin seperti dua peserta gladiator magang. Namun, di tengah kekacauan, Boy berhasil merebut kalung liontin Saman yang ternyata senjata rahasia bergaya boheman. Walau sempat direbut kembali dan digunakan untuk melukai Boy, dengan sisa nyawa dan tenaga super anime, Boy menusukkan batu tajam ke leher Saman dan game over Master Dooku. Dengan tubuh berdarah dan napas tersisa 3,5, Boy mengangkat June 27 dan keluar dari bunker. Meski dunia di belakang mereka hancur, masa depan di depan mulai terasa seperti harapan. Keluarga Koi hampir habis dan rezim diktator siap runtuh. Dunia akhirnya bisa bernapas meski baunya masih seperti darah dan asap. Film ditutup dengan kilas balik yang bikin hati nyesek. Boy dan Mina kecil di arena permainan. Sebelum segalanya rusak, Mina bertanya, "Kamu akan tetap bersamaku kan?" Dan Boy menjawab satu kata, "Alright, selalu." Always. Yah, begitulah kira-kira seluruh ceritanya, sob. Dan sebelumnya Mimin minta maaf jika ada kata pengucapan yang salah dan kata-kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa kalian semua support selalu channel ini ya, sob. Semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan rezekinya ya. Oke, kalau begitu Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.